Ini petunjuk, sampai Allah katakan di sini hudan linnas, petunjuk bagi manusia, menunjukkan bagaimana petunjuk Al-Quran ini siapapun kalau mau pelajari dia dapat petunjuk. Di samping dia petunjuk buat manusia, dia juga bayyinatin minal huda, menjelaskan dari petunjuk tersebut. Jadi bagaimana Al-Quran ini ayat-ayatnya saling menafsirkan satu sama lain, saling menjelaskan satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah panjang lebar tadi kita sudah mendengarkan uraian dari guru kita tentang bagaimana seharusnya kita memahami keimanan ini, dan betapa indahnya dan betapa murninya ya keimanan itu kalau kita bisa fahami dari Al-Quranul Karim. Alhamdulillah juga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkatnya kita dari rumah ke sini ya, sudah dihitung pahala. Duduknya kita di sini di masjid yang mulia ini, kita berniat i'tikaf, itu juga mendapatkan pahala. Apalagi kemudian kita duduk di sini mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini pun merupakan pahala yang begitu besar. Sejak kita berjalan, dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna, ridan bima yatlub fi riwayah. Dan sungguhnya para malaikat itu menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dengan sayapnya. Kenapa? Karena ridha dengan apa yang dilakukan oleh si penuntut ilmu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya ingin membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi juga sudah dibaca Ustaz pintas ya, terutama di bagian akhirnya, yaitu dari surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat ini tentang keutamaan bulan Ramadan, yang Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah
bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Sudah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan sebelum diturunkan Al-Quran itu bukan bulan yang istimewa, bukan bulan yang mulia, bulan yang biasa saja, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Artinya hal ini pun diketahui oleh bangsa Arab dan juga tentunya oleh para nabi sebelumnya, yaitu hanya 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran, ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, karena sejak Allah ciptakan langit dan bumi dan Allah juga menentukan peredaran dari benda-benda langit secara teliti. Ya, Allah sebutkan kan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan ya, kadar-kadarnya, kadar kecepatan bergeraknya, kadar melintasnya, kadar rotasinya, semuanya Allah tentukan. Ya, oleh karena itu juga ya, tentu ya, dari hal tersebut peredaran benda-benda langit ini akan ya, kita bisa menentukan waktu. Nah, itu Allah sebutkan bahwasanya inna iddatash syuhuri 'indallah, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Nah, ke-4 bulan ini sudah ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Mereka menghormati bulan-bulan ini. Ya. Jadi sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, bulan-bulan ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ya, orang-orang Arab sudah mengerti hal ini, sehingga mereka walaupun dalam keadaan berperang satu sama lain, ketika masuk di bulan ini berhenti berperangnya karena menghormati bulan ini. Ini orang Arab jahiliyah ya. Tapi kaum muslimin sekarang ya, biar sudah masuk bulan Ramadan tetap ya, berperang ya, memerangi saudaranya lagi ya, seperti yang ada di Yaman itu, bombardir walaupun masuk bulan haram ya, bukan bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan Rasulullah berperang ya, perang Badar itu bulan Ramadan ya. Maksudnya bulan yang 4 ini. Ke-4 bulan tersebut apa? Ini sudah ma'ruf di kalangan bangsa Arab dan ditegaskan lagi oleh Nabi ya, 3 yang berturutan, salasun mutawaliyat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian wa wahidun fardun, 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang sudah dikenal ya, dan Allah nyatakan ini adalah sebagai bulan-bulan terhormat. Bulan Ramadan enggak termasuk di sana. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bulan Ramadan menjadi mulia dengan sebab diturunkannya Al-Quran. Ya, bulan waktu yang biasa saja bisa menjadi mulia. Tempat ya, yang diturunkan Al-Quran juga menjadi mulia. Ya, hati yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi mulia. Manusia yang bersentuhan dengan Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, pasti mereka menjadi mulia. Ini terbukti ya, dengan apa yang Rasulullah bimbing para sahabatnya. Mereka yang asalnya disebutkan dalam Al-Quran sebagai ummiyun, sebagai bangsa-bangsa yang terkebelakang, yang nggak tahu apa itu Alkitab, dan juga disebutkan fi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata, dalam kejahilian,
tapi berubah menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, menjadi manusia terbaik, ya, yang dikeluarkan bagi manusia. Yang asalnya ya, ada yang hamba sahaya, orang yang dihinakan menjadi mulia, ya, bahkan lebih mulia dari orang-orang yang asalnya dipandang mulia oleh bangsanya. Ya, ketika Fathu Mekah, Rasulullah sampai perintahkan Bilal ibn Rabah suruh naik ke Ka'bah. Ya, Ka'bah adalah ya, sesuatu yang mulia, tapi lihat Bilal disuruh naik untuk azan di Ka'bah. Ini bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan Al-Qur'an. Tapi sayang kaum muslimin sekarang ya, menjadikan Al-Qur'an itu mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Alhamdulillah ya, Ustaz Husain ya, setiap saat selalu ya, menekankan Al-Qur'an ini. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting ya, agar supaya nanti di yaumil qiyamah jangan sampai Rasulullah mengadu ya, bahwasanya kita ini termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, berkata Rasul, maksudnya Rasulnya alif lamnya di sini ya, ahdiyah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nanti akan mengadu kepada Allah, mengatakan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita enggak termasuk dari mereka-mereka yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bagaimana Al-Qur'an ini ya, sebagai hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang pertama ini sebagai petunjuk. Kalau petunjuk arti yang menunjuki seseorang. Ya. Kalau ada petunjuk biasanya kita ya paham dengan petunjuk itu, maka kita akan mengikuti petunjuk tersebut. Kalau kita nggak paham ya petunjuk itu, ya kita lihat ini apaan ini, kita lihat mungkin hiasan kali ya, seperti itu. Seperti dalam surah An-Nahl juga yang mungkin kita belum sampai ke sana nanti ya, Allah menyinggung bagaimana orang-orang Arab dulu ya, sebelum adanya kompas, sebelum adanya sekarang ini Google Map atau Waze ya, mereka itu untuk tahu arah dengan apa? Allah sebutkan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang, tata letak bintang, mereka ya, bisa mengambil petunjuk ya. Mereka kalau di padang pasir ya, kalau mau jalan ya, bagaimana mau tahu arah, kan pada pasir itu semuanya ya. Atau di lautan lah misalnya ya, nggak kelihatan, kita kalau tengah laut nggak kelihatan daratan, tapi tahu mana arah barat, timur, utara, selatan ya. Itu kalau orang dulu ngelihatnya ke bintang, oh tahu nih arah selatan ya. Di padang pasir juga seperti itu. Nah ini kita bintang juga kita sekarang kita lihat kan, kita bisa nggak tahu arah dengan melihat bintang? Siapa di sini yang tahu bagaimana kita tahu arah dengan melihat bintang? Tahu nggak? Ya. Tentu kita harus paham dulu tata letak bintang, baru kita bisa tahu mana arah selatan, mana arah utara, ya seperti itu. Kalau kita nggak paham bisa nggak? Baru kita lihat, betapa indahnya bintang-bintang tersebut, kan gitu. Tapi kita nggak bisa jadikan tata letak bintang ini sebagai petunjuk. Kalau orang Arab dulu, ya Allah sebutkan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan tata letak bintang itu bisa mereka mengambil petunjuk untuk petunjuk jalan. Nah ini Al-Quran sebagai hudan petunjuk. Nah kalau hudannya petunjuk ini kita nggak pahami, kita nggak baca, nggak mau mengerti artinya, apakah kita akan dapatkan petunjuk itu? Tidak. Ya paling ya kita baca aja ngarah pahalanya gitu kan.
Walaupun ya dengan membacanya aja, karena ini firman Allah, pasti dapat pahalanya, itu pasti, tapi dapat hudannya tidak kalau kita tidak pelajari. Makanya penting sekali kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dulu sering kita ini waktu pesantren suka ditakut-takutin, jangan baca Al-Quran, sesat kamu. Masa baca Al-Quran sesat? Masa memahami Al-Quran jadi sesat? Padahal Al-Quran ini adalah hudan, supaya menjadikan kita mendapat petunjuk, kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang kenyataan seperti itu. Jangankan dulu, sehingga di pesantren yang berbicara yang pesantren kitab, istilahnya yang baca kitab kuning, coba tanyakan dulu ya, masukin sebelum tahun 90-an lah gitu ya, kebanyakan ya menghafal Al-Quran pun nggak berani, karena dibilang katanya, awas inti kalau inti ngafal Quran kemudian nanti inti lupa hafalan inti, dosa. Nah, orang jadi menghafal takut, ya udah daripada nanti dosa mendingan nggak ngafal kan gitu. Jadi jauh kita dari Al-Quran. Yang kita sibukkan baca kitab-kitab macam-macam, terutama fikih, sudah selesai satu kitab, baca lagi kitab lain, babnya mulai lagi dari bab awal lagi, toharo. Kadang-kadang satu kitab nggak selesai itu babnya, nggak selesai. Paling bab di sana ada ibadat, rubul ibadat, rubul muamalat, rubul munakahat. Kadang-kadang cuman sampai rubul ibadat, pindah lagi kitab lain, awal lagi dari toharo lagi, dari bersuci lagi, bersuci terus. Padahal kita udah tahu caranya wudu sudah. Oleh karena itu kita fahami, nanti juga di ayat ini ada berbicara masalah fikih, masalah hukum itu di dalam Al-Quran paling 300-an ayat, tapi pembahasannya begitu luas. Oleh karena itu ketika nanti kita berbicara masalah fikih, saya jelaskan sepintas aja, sebab fikih yang kita sudah pahami hendaklah kita dari Al-Quran, dari hukum ya. Kalau kita sudah bisa tentang sholat, wudhu, cukup. Kecuali kita ketika menghadapi masalah, kita tanya, fas'alu ahla dzikri, itu tanya lagi untuk menambah pengetahuan kita. Tapi selain itu harusnya waktu kita curahkan untuk memahami firman Allah, curahkan untuk mempelajari kalam Allah. Ini penting sekali, karena akan terbuka segala wawasan, ilmu, pengetahuan. Ini petunjuk, sampai Allah katakan di sini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apakah bukan walaupun di ayat yang lain Allah sebutkan Al-Qur'an hudan lil mu'minin, hudan lil muttaqin, huda wa rahmatan lil mu'minin, seperti itu. Tapi di sini hudan linnas, menunjukkan bagaimana petunjuk Al-Qur'an ini, siapapun kalau mau pelajari dia dapat petunjuk. Kalau namanya nas, manusia, kan orang kafir juga manusia, orang yang nggak beriman dengan Al-Quran juga manusia. Tapi kalau mereka mau mempelajari Al-Quran, mengambil nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, seperti nilai kesabaran, nilai kejujuran, nilai bagaimana keuletan, nilai bagaimana cara berhubungan baik dengan masyarakat, mereka praktekkan ini, mereka akan sukses. Tapi tentunya di dunia, kalau nggak beriman pasti dapat keuntungan di dunia, tapi di akhirat harus dengan iman. Nah, ini Al-Quran ini hudan linnas, apalagi kalau bagi mukminin, hudan wa rahmatan lil mu'minin. Di samping hudan juga rahmat bagi kaum mukminin. Ini pentingnya, penting sekali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dan ini keunikan Al-Qur'anul Karim. Di samping dia petunjuk buat manusia, dia juga bayyinatin minal huda, menjelaskan dari petunjuk tersebut. Jadi bagaimana Al-Qur'an ini ayat-ayatnya saling menafsirkan satu sama lain, saling menjelaskan satu sama lain. Ayat ketika kita membaca satu ayat, kita bingung, pasti nanti ada ayat yang lain yang menjelaskannya.
seperti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ke jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, ke jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat kepada mereka. Siapakah yang diberikan nikmat? Apakah orang-orang yang memiliki kekayaan yang banyak? Apakah pejabat? Apakah raja? Apakah presiden misalnya? Enggak dijelaskan lagi di ayat yang lain. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasyuhada wassalihin, ya, itu dari para nabi, ya, wassiddiqin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Itulah yang disebut orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, ini ayatnya menunjukkan bagaimana Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lain, dan ini nanti, ya, makin kita baca Al-Quran makin akan ketemu. Tapi kalau nggak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, tidak seperti itu. Paling kadang-kadang mengambil satu potong ayat, ya, menafsirkan semaunya seperti itu, ya, atau berdasarkan riwayat-riwayat, akhirnya malah dia, ya, kebingungan nantinya. Banyak seperti itu. Seperti, ya, ayat misalnya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ya'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidaklah kami, ya, hapuskan satu ayat atau kami melupakannya, melainkan kami gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Bukankah, ya, alam ya'lam, tidakkah mereka, dia itu mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Baca ayat ini tanpa membaca ayat-ayat yang lain, mengkaitkan dengan ayat-ayat, wah, katanya di dalam Al-Quran itu ada nasikh mansukh. Ini sudah umum sekali, dan setiap perguruan tinggi pasti di dalam, kalau mempelajari ulumul Quran pasti, ya, mempelajari masalah nasikh mansukh. Difahami ayat ini, kata ayat Quran saling menasikh satu sama lain. Jadi disamakan Al-Quran itu sama karangan kita, sama karangan para novelis misalnya, ya, misalnya karangan Marah Rusli, ya, atau karangan pengarang-pengarang manusia yang lain, ya, pengarang-pengarang buku yang kalau ada kesalahan, oh, diralat. Emang Al-Quran ini seperti itu kalam Allah, ya. Sehingga kalau dulu masih, ya, jadi sering kita gambarkan kalau kita ini jauh dari Al-Quran, mencongnya kadang awalnya sedikit, ya, ibarat kita narik garis dari satu titik, kita mau tarik sampai sini. Kalau kita nggak pakai benang, ya, kita hanya pakai penggaris yang pendek begitu, garis, terus ngirutin lagi, garis lagi, merencong sedikit, makin ke bawah makin merencong. Ini nasikh mansukh. Banyak dari ulama-ulama terdahulu, ya, katanya, oh, di dalam Al-Quran ini ada yang diantaranya Imam Suyuti, ya, cuman 20 ayat kata yang dinasih. Oh, ada yang lebih lagi dari itu, 50 ayat yang dinasih. Ada lagi 124 ayat dinasih, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang perdamaian dihapus semuanya oleh ayat di dalam surah At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikina kaffah, ya, bunuhlah kaum musyrikin semuanya katanya, ya. Dengan ayat ini, ayat untuk memerangi kaum musyrikin, membunuh mereka, ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik kepada sesama kita, ya, berdakwah secara hikmah wal mau'izatil hasan, semuanya dihapus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abidun, semuanya dihapus, ya.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dihapus semuanya. Ini 124 ayat. Bahkan sekarang lagi ada, makin kesini lagi 212 ayat dihapus. Terus Syekhul itu 300. Itu mah di oh iya, sekali lagi sekarang ada lagi ya pendeta yang asalnya muslim murtad 300. Ya itu karena dulunya juga mungkin dia walaupun dibilang dari pesantren tapi nggak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya sama seperti kita juga dulu seperti itu, awalnya nggak berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan dapatkan banyak hal. Ya, ini membuka wawasan kita, menjelaskan begitu terangnya Al-Quran, begitu gamblang dan begitu mudahnya. Allah sendiri yang nyatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, sampai 4 kali dalam surah Al-Qamar. Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Masalahnya fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, diserahkan kepada kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahr, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahra, bulan. Nah, ini alhamdulillah Ustaz Husain awal ya, kemarin malam Sabtu ya, itu ngasih di Rasil ngasih penjelasan. Ini kita lihat, ini faman syahidah, supaya kita paham ya. Setiap tahun kita selalu ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU ya, biar kita paham ayatnya ya. Faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asy-syahra. Ini kalimat asy-syahra, bulan sebenarnya nggak bisa disaksikan. Ada bisa kita nyaksikan bulan Rajab, Sya'ban, bisa nggak nyaksikan bulan maksudnya kita dalam saat ini, sekarang kita dalam bulan Ramadan, bisakah kita saksikan? Nggak bisa. Maksudnya ini ada kalimat di sana, maksudnya adalah ada kalimat yang tidak disebutkan di sana. Sama seperti ketika saudaranya Yusuf mengatakan was'alil qaryata, dan tanyalah kampung bisa ditanya nggak bisa kan kampung, yang maksudnya adalah ada uslubul hadzf di sini. Dalam balaghah Al-Qur'an ada metode jadi menghilangkan atau tidak menyebutkan sesuatu yang sudah mafhum, yaitu was'al ahlal qaryah, jadi tanya penduduk kampung. Jadi kalau kita datang suatu kampung nggak bisa kita tanya kampungnya, tapi maksud yang kita tanya adalah penduduk kampung. Begitu juga ini nanya bulan nggak bisa, menyaksikan bulan nggak bisa. Maksudnya bulan Ramadan itu nggak bisa disaksikan, tapi maksudnya hilal Ramadan ya. Maksudnya faman syahida minkum hilal asy-syahri. Hilal asy-syahri artinya bulan sabit, pada bulan Ramadan ya, atau asy-syahri maksudnya artinya lil ahdiyah di sini. Arti bulan apa saja, bulan Ramadan kah, bulan Syawal kah ya. Maksudnya yang dilihat atau disaksikan adalah bulannya, keberadaan bulannya. Nah, faman syahida ini juga ya, belum lama di sini di Masjid Al-Falah ya, di Cibubur, saya diminta menerangkan makna syahadat, kesaksian. Nah, di faman syahida ini barang siapa yang menyaksikan. Nah, menyaksikan makna syahida, yashhadu, syahadah kan, itu tidak selalu menyaksikan itu dengan mata ya. Tapi makna syahidah sini juga ya, bisa berarti menyaksikan dengan berdasarkan ilmu dan keyakinan, atau yang disebut ilmul yaqin kan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, artinya keyakinan yang berdasarkan ilmu ya. Kalimat syahidah seperti itu ya, sama seperti kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa yang nyaksiin Allah? Udah pernah ngelihat Allah? Tidak. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah nggak bisa dilihat oleh mata
Tapi kita bisa meyakini keberadaan Allah, keesaan Allah dengan melihat tanda-tandanya, sehingga kita yakin. Nah, keyakinan inilah yang disebut ilmul yakin. Inilah kesaksian. Ya, dalam bahasa kita juga kesaksian seperti itu. Ada misal suatu pengadilan, ada saksi ahli. Oh, didatangkan saksi ahli. Apa si saksi ini menyaksikan waktu kejadian? Enggak. Dia hanya menerangkan tentang berdasarkan teori-teori ilmiah tentang kejadian itu. Dia bersaksi seperti itu. Ya, ada juga bersaksi dengan mata. Nah, ini syahadah ya. Ini uniknya Al-Qur'an. Ini uniknya Al-Quran. Ini adalah mukjizatul Quran. Allah tahu nanti di Indonesia ini ada yang bakar berselisih, ada yang tetap pegang nentuin bulan itu harus ngelihat dengan mata. Ya, Allah Subhanahu wa taala nggak bilang faman ra'a minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat ya hilal syahri, hilal di bulan Ramadan, maka hendaklah puasa. Kalau andai kata kalimatnya seperti itu, faman ra'a minkumus syahra, maka Muhammadiyah nggak sah salatnya karena dia belum lihat dengan mata kepala. Tapi ini adalah ilmu Allah. Ini Al-Quran adalah ya, ini adalah ilmu Allah. Allah tahu yang akan terjadi sekarang. Orang tanpa melihat pun bisa yakin tentang sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Ya, karena ilmu yang pasti itu ya ilmu yang secara yang metodik yang bisa dibuktikan, itu juga adalah bagian dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi dengan keyakinan itu ya, kalau yang Muhammadiyah kemarin hari Sabtu itu, kenapa mereka yakin? Ya, karena yakin bulan sudah ada, sudah muncul. Memang secara perhitungan bisa, sekarang udah ada ilmunya. Ada bisa simulasinya juga, software ada, Sky Face atau ada lagi software lain yang sampai ini tanggal 29 Rajab itu bagaimana posisi matahari, berapa derajat di situ, pada berapa derajat konjugasinya. Itu telarium juga itu sudah bisa dibuktikan. Ya, secara ilmiah seperti itu, meyakinkan. Oleh karena itu mereka langsung puasa yang udah tahu. Kemarin ini kan hampir 2 derajat itu ya, sebenarnya bulan hari Sabtu itu hampir 2 derajat ya, cuman akhirnya sekarang dinaikin 3 derajat katanya baru bisa ya. Ini sebenarnya mengenai bagaimana waktu ini bisa menentukan bisa menjadi kita yakin. Ini sudah kita lakukan. Tentang waktu-waktu sholat, apa sholat nggak penting? Dulu waktu sholat Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan waktu sholat zuhur ketika bergeser matahari dari pusatnya, kan ada dari atas ya, sudah tergelincir matahari. Terus waktu asar ketika bayangan sudah melebihi dari bendanya. Waktu maghrib ketika terbenam matahari. Waktu isya ya, ketika hilang, ini pendapat qaul Syafi'i yang jadid, ketika hilang mega merah. Kemudian waktu subuh ketika fajar shadiq, kan gitu. Apakah pernah kita diantara kita sekarang kalau mau salat subuh melihat dulu fajar shadiq? Enggak. Kok yakin kok udah subuh? Pakai jam kan, teknologi kan. Ini ilmu yakin. Zuhur juga ada nggak kita? Zuhur ngelihat matahari dulu? Nggak ada kan? Lihat jam langsung azan. Karena sudah yakin. Dulu pernah waktu kita di pesantren, masih pesantren ajengan itu, kalau waktu sholat mau Jumat nih, biasanya kita lihat Jumat ya, zuhur tuh dia ada jam matahari dari kayu gitu diarahkan. Di sini ada lidi, taruh lidi. Ntar kalau udah lewat dari garisnya itu bayangannya, oh udah zuhur, ya dipetok deh, kohkol, ada beduknya, adzan. Itu memang seperti itu kan awalnya, tapi sekarang nggak begitu ya. Begitu juga zaman Rasul ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat bulan. Karena dulu zaman Rasul belum ada teknologi, nggak ada teleskop ya. Caranya gimana? Caranya seperti dengan melihat langsung seperti itu. Kalau di zaman sekarang sebenarnya bisa ya, tanpa melihat pun ya, yang penting kita sepakati di antara Muhammadiyah itu misalnya, oh berapa derajat nih
Udah bisa ketahuan, setahunan bisa tahu. Ini seperti kita jadwal sholat juga sama seperti itu. Tapi enggak, masing-masing egonya ya mudah-mudahan nanti bisa bersatu seperti itu. Kalau bisa paham tentang bagaimana maksud apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Inilah ya. Dan terakhir andai kata tadi ya, Rasulullah dulu misalnya melihat bulan kan dengan itu, dengan mata kepala. Andai kata dulu sudah ada teknologi, mana yang Rasulullah pilih? Ya, melihat langsung apa dengan teknologi? Pasti Rasulullah pilih yang mudah gitu. Dulu kita pergi haji, zaman Nabi pergi haji naik onta, naik kuda. Andai kata dulu ada mobil, Rasulullah mau pilih yang mana bisa lebih cepat sampai sana? Pasti lebih Rasulullah pilih naik mobil. Pakai mobil bukan bid'ah. Kan Rasulullah Sayyidina Aisyah bilang, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidak pernah Rasulullah diberikan pilihan antara dua hal kecuali Rasulullah pilih yang paling mudah, yang paling gampang. Karena sifat dari agama ini Allah sebutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian, Allah tidak ingin kesulitan. Jadi Rasulullah selalu pilih yang mudah, malam yakun haraman, selama yang mudah itu bukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram. Wallahu a'lam.